Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya di sore hari ini. Di Kamis kali ini kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita pada pembahasan fikih dengan referensi kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq. Salawat dan salam kita haturkan ke hari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pembahasan tentang wudu. Yang pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Dalam pembahasan tentang wudu, di sini disebutkan tentang pengertian wudu. Al-wudu ma'rufun min annahu taharatun ma'iyyatun tata'allaqu bil wajhi wal yadaini wal ra'si wal rijlain. Wudu adalah tahara ma'iyyah, bersuci dengan air. Karena bersuci itu bisa dengan air, bisa juga dengan tanah. Yang meliputi mencuci pada bagian wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki. Kenapa cuma disebutkan 5 bagian ini? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. 4 bagian ini saja, karena inilah yang nanti yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah. Dalil disyariatkannya wudu yaitu pertama dalil dari Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Itu dalil pensyariatannya dari Al-Quran. Adapun dari sunnah atau hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahadatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang dilakukan dalam kondisi hadas sampai orang tersebut berwudu. Ya, jadi hadis ini menunjukkan kewajiban, keharusan berwudu bagi orang-orang yang dalam kondisi hadas kecil agar sebagai syarat diterima sholatnya. Dalil yang ketiga adalah ijma', kesepakatan para ulama kaum muslimin tentang kewajiban wudu. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin tentang kewajiban berwudu dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Fasara ma'luman minad dini bid-darurah, maka perkara wudu ini menjadi sesuatu yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Tidak boleh ada satu orang pun dari kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang pensyariatan wudu. Itulah makna dari ma'luman minad dini bid-darurah. Keutamaannya, ya, di sini juga dibahas tentang keutamaannya, tapi sebagaimana kitab Fiqh Sunnah ini adalah kitab fiqih, bukan kitab hadis, maka pembahasan tentang beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan dari wudu itu sendiri, Sayyid Sabiq menyebutkan ada banyak hadis, namun di sini di kitab Fiqh Sunnah beliau hanya menyebutkan 4 hadis saja. Sepintas lalu saja sebagai
motivasi kita agar giat berwudu. Ya. Kalau di sini dikelompokkan dari 4 hadis ini, ada 3 hadis yang keutamaan wudu itu adalah dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan keutamaan yang satunya itu bahwa lewat wudu nanti akan keluar cahaya dari tubuh kita, yang dengan cahaya itu tersebut Rasulullah bisa mengenal kita nanti di padang mahsyar. Hadis yang pertama dari Abdullah As-Sanabiji radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu," apabila seseorang itu berwudu, famadmada, lalu dia berkumur-kumur, kharajal khataya min fihi, maka kotoran kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah mulutnya itu keluar. Fa idzan tansara, apabila dia istantara memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, maka kotoran bersama dengan keluarnya air tersebut, kotoran-kotorannya kesalahan-kesalahannya al-khataya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya juga berguguran. Fa idza ghassala wajhahu, apabila dia mencuci wajahnya, kharajatil khataya min wajhi hatta takhruj min tahti ashfari ainai, maka berguguran juga dosa-dosanya dari wajahnya, bahkan dosa yang tersembunyi di kelopak matanya, nah, di bulu matanya. Fa idza ghassala yadayhi, apabila dia mencuci kedua tangannya ketika berwudu, kharajatil khataya, keluar juga, berguguran juga dosa-dosanya, min yadayhi hatta takhruj min tahti adhafiri yadayhi, bahkan sampai yang tersembunyi di balik kuku-kuku jarinya. Fa idza masaha bi ra'sihi, apabila dia membasuh kepalanya, kharajatil khataya min ra'si hatta takhruj min udhunai, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada pada kepalanya itu berguguran dengan sampai yang ada pada kedua telinganya. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruj min tahti azafiri rijlaihi, apabila dia mencuci kedua kakinya, maka dosa-dosanya juga itu berguguran dari yang terlepas pada kakinya sampai yang tersembunyi pada kuku-kuku di kedua jarinya. Tsumma kana masyihu ilal masjidi wa salatuhu nafilatun, lalu dia pergi ke masjid dan melaksanakan solat sunnahnya. Hadis riwayat Malik, An-Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Hadis yang kedua yang dikutip oleh Sayyid Sabiq adalah hadis dari Anas radhiyallahu an, bahwa tentang sebuah kebaikan, kebiasaan baik itu yang dengannya yuslihullahu biha amalhu kullu, Allah akan membuat amal seseorang itu menjadi baik seluruhnya. Bahwa at-tuhuru rajulu li salatihi, at-tuhuru rajuli li salatihi yukafirullahu bi tuhuri dzunubihi wa tabqa salatuhu lahu nafilatun. Ketika seseorang bersuci untuk salat, yaitu lewat berwudu, dengannya Allah mensucikan dosa-dosa yang ada pada dirinya, dan salatnya menjadi sesuatu yang nafilah, sunnah baginya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Bazzar, At-Tabarani. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, riwayat Malik, Muslim dan At-Tirmidzi dan Nasai, bahwasanya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, sebuah amalan yang dengan amalan tersebut Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat seseorang, mengangkat derajatnya. Maka para sahabat menjawab, iya kami mau. Rasulullah kemudian bersabda, memberikan petunjuk amalan tersebut adalah isbaghul wudu 'alal makari,
menyempurnakan wudu pada waktu-waktu makruh, pada kondisi-kondisi kita kurang ingin berwudu, seperti pada musim dingin yang sangat dingin, atau dalam kondisi badan kurang fit. Ya, wudu dalam kondisi seperti tersebut secara sempurna. Ya, wa kathratul khataya ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Setelah sholat tidak pulang ke rumah menunggu waktu sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, itulah ribat. Diulang 3 kali. Lalu hadis yang terakhir dari Abu Hurairah juga, hadis riwayat Imam Muslim, tentang Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat kerinduannya kepada ikhwannya. Lalu para sahabat kemudian berkata, alasna ikhwanuk ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah ikhwanmu, saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwan, saudara-saudara kami, yang ikhwan yang dimaksudkan Rasulullah adalah orang-orang yang datang sepeninggalan Nabi. Nabi sudah meninggal, mereka tidak berjumpa dengan Nabi, Nabi tidak juga berjumpa dengan mereka, tidak pernah bertemu dengan mereka, yaitu kita yang hidup sepeninggalan Nabi, orang Islam. Lalu para sahabat kemudian bertanya, bagaimana engkau ya Rasulullah mengenali umatmu yang tidak pernah berjumpa dengan engkau? Apa ciri yang menjadi identitas mereka yang dengannya engkau bisa mengenal mereka? Rasulullah menyebut, lantas Rasulullah memberikan perumpamaan tentang seseorang yang memiliki kuda perang yang bercahaya di tengah kuda perang yang lainnya. Kuda perang yang memiliki ciri khusus. Kalau di hadis yang lain itu disebutkan kuda perang yang berwarna putih, di tengah-tengah kuda perang yang berwarna hitam. Apakah dia bisa mengenali kuda tersebut, kuda putih tersebut, apabila dia berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam? Pasti bisa mengenalnya. Maka Rasulullah menyebutkan lantas bahwa nanti kaum muslimin itu fa innahum ya'tuna gharran muhajjalin minal wudu, wajah mereka itu, anggota tubuh mereka itu akan mengeluarkan cahaya yang sangat terang yang keluar dari anggota wudu mereka. Jadi kaum muslimin nanti di hari kiamat dibangkitkan di padang mahsyar itu dalam kondisi bercahaya. Yang dengan cahaya tersebut Rasulullah lantas tahu ini adalah umatku, meskipun tidak berjumpa dengan kita umatnya, dan juga bisa membedakannya di antara umat-umat Nabi yang lainnya, dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ya, seluruh manusia berkumpul sampai Nabi Muhammad, Rasulullah bisa mengenal kita umatnya meskipun tidak pernah berjumpa dengan kita. Lewat apa? Cahaya yang keluar dari anggota wudu kita. Nah, itulah beberapa hadis tentang keutamaan wudu. Namun sekali lagi, karena ini pembahasan fikih, hanya sepintas lalu hadis-hadis tersebut dikutip. Lalu pembahasan berikutnya dalam kitab fikih sunnah pada bab wudu adalah faraiduhu, rukun-rukun wudu atau fardu-fardu wudu. Rukun adalah perkara yang harus ditunaikan, yang apabila salah satu dari perkara tersebut tidak terlaksana, maka tidak sah ibadahnya. Jadi rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika berwudu. Ketika salah satu di antara rukun wudu ini tidak terpenuhi, wudunya tidak sah, maka dia harus wudu ulang. Nah, rukun yang pertama atau fardu yang pertama dari wudu adalah niat. Wa haqiqatuhu al-iradatul mutawajjih nahwal fi'li ibtigha ridha Allah ta'ala wa imtithal hukmuhu wa huwa amalun qalbi la dakhala al-lisan fihi. Niat adalah perkara hati, maksudnya adalah melakukan sebuah aktivitas ibadah dengan semata-mata mengharap ridha Allah. Ya, dia perkara hati, tidak harus dilafazkan. Jadi ketika kita berwudu, ketika kita meniatkan bahwa aktivitas saya yang akan saya lakukan ini adalah aktivitas wudu, bukan aktivitas lainnya.
Ya, bahwa ketika saya ke sini cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, cuci kepala, ini bukan karena saya ingin mencari kesegaran atau karena wajah saya kotor. Ya, saya ingin membersihkan wajah saya, tangan saya kotor, saya ingin membersihkan tangan saya, bukan sekadar itu. Tapi saya melakukannya ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai aktivitas untuk bagaimana dengannya saya bisa sholat. Itulah niatnya. Tanpa harus melafazkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Karena niat itu tempatnya di hati. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat jamaah dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan diganjar berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi untuk membedakan bahwa aktivitas yang sedang kita kerjakan ini wudu atau bukan, apakah sekedar cuci-cuci saja, maka itu terletak pada niat kita. Kalau kita meniatkan ini untuk wudu, maka dia wudu tanpa harus dilafazkan. Yang kedua adalah mencuci wajah 1 kali. Nah, jadi rukun itu 1 kali, yaitu mengalirkan air ke tempat, ke wajah tersebut. Dan batasan wajah di sini adalah bagian atasnya adalah dari jabhah sini sampai asfal lihayain. Ini batasan wajah. Jadi anggota wudu yang masuk dalam rukun wudu itu seluruh bagian tersebut seluruhnya harus terkena air. Apabila pada sebagiannya tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Sehingga ketika pembahasan tentang anggota wudu yang fardu ini disebutkan batasan-batasannya. Wajah itu tingginya lebarnya dari sini sampai sini, ya. Untuk lebarnya adalah dari kedua telinga. Sehingga ketika kita berwudu itu seluruh bagian ini tadi, ini ya sampai batas jenggot sini, itu harus terkena air. Jadi kalau seandainya ada orang yang hanya mempercikan wajahnya, misalnya dia cuma cuci begini saja, ini saja, begini, lalu di sini dan di sini tidak basah, maka wudunya tidak sah. Ya. Jadi dari sini sampai sini dan sini. Jadi wudunya itu 1 kali. Kalau seluruhnya sudah basah, secara rukunnya itu sudah terpenuhi. Tapi nanti wudu itu bukan saja berbicara tentang rukun, ada juga perkara-perkara sunahnya. Ya. Jadi jangan cuma sekedar percikan air ke wajah saja tanpa seluruh bagian tadi itu. Karena kalau ada yang tidak kena, maka wudunya tidak sah. Itu rukun yang kedua, fardu yang kedua. Rukun yang ketiga atau fardu yang ketiga adalah mencuci kedua tangan sampai siku. Nah, jadi wudu dari tangan sini sampai ke siku. Ini yang rukun, siku. Ya. Di sini dikatakan, ya, dan walam yarud anhu annahu sallallahu alaihi wasallam taraka ghasluhuma, bahwa Rasulullah itu berwudunya seperti itu. Wa yadkhulul mirfaqain. Terlepas ini nanti ada pembahasan di yang lainnya tentang batasan tangan. Tapi kita pembahasan sekarang adalah fiqh sunnah yang ditulis oleh Syed Sabiq. Ya, memang di pandangan yang lainnya itu ya tangan bisa ada yang sampai pergelangan saja. Tapi kita berdasarkan apa yang ditulis oleh Syed Sabiq dalam fikih sunnahnya. Jadi wudu tangan sampai siku. Jadi jangan cuma digosok saja seperti ini. Tapi harus, jadi kalau orang yang memiliki misalnya kayak ini lengan panjang, dia hendaknya harus memastikan diangkat ya sampai kelihatan, sampai dapat sikunya. Jangan cuma seperti ini lalu begini-begini saja. Nah, tangan sampai siku. Rukun yang keempat, rukunnya itu ada 6. Yang keempat adalah ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan Arum Haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas.
mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Membasuh kepala. Wal mahsu di sini adalah isabatu bil balal. Jadi dikatakan membasuh di sini adalah bukan sekadar membersihkan ini kepala, tapi harus ditekan. Dan di sini katakan wala yatahaqqaqu illa bi harakatil adu al-masi mulassakan bil mansuh. Fa wada al-yadain aw al-isba' ala ra'si aw ghairuhu. La yusamma mashan. Jadi kalau sekedar meletakkan saja begini, ambil lalu taruh begini saja tanpa dia ada penekanan, maka itu tidak masuk dalam kategori membasuh. Jadi jangan cuma taruh begini saja, tapi harus ada penekanannya. Sebagaimana firman Allah, wamsahu bi ru'usikum. Ya, hadis tentang wudu tadi surah Al-Maidah ayat 6 pada bab membasuh kepala, wamsahu bi ru'usikum. Dan basuhlah kepala kalian. Di sini ada penambahan huruf ba sebelum kata ru'us, kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Ya. Allah tidak berfirman wamsahu ru'usakum, tapi wamsahu bi ru'usikum. Nah, huruf ba di sini itu bermakna bahwa bukan membasuh, tidak harus membasuh seluruh kepala. Ya, tidak harus membasuh seluruh kepala, tapi membasuh sebagian kepala juga itu sudah memenuhi melaksanakan apa yang Allah perintahkan terkait membasuh kepala. Berbeda dengan wajah tadi. Kalau wajah harus seluruh, tangan-tangan harus sampai siku. Tapi kalau kepala dengan adanya huruf ba sebelum kata ru'us di ayat ini surah Al-Maidah ayat 6 itu bermakna bahwa kepala yang dibasuh itu ketika dia basuh sebagian saja itu sudah termasuk dalam membasuh kepala tanpa harus membasuh keseluruhan kepala. Wal mahfuz an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika turuq tsalat. Dan ada 3 cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bagaimana membasuh kepala. Cara yang pertama adalah mashu jami'i ra'sihi, membasuh seluruh kepala. Itu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah membasuh masa rasau biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bada bi muqaddimi ra'si thumma dhahaba bihima ila qafai thumma raddahuma ila makani alladhi bada minhu. Rawahul jamaah. Rasulullah membasuh kepala itu membasuh seluruhnya, mulai dari bimuqaddamihi, dari bagian depan, dibawa ke belakang sampai belakang sini, bagian kepala ini bagian terakhir tempat tumbuhnya rambut itu bagian kepala bagian belakang, ya. Dibasuh dari depan, kemudian ke belakang dikembalikan lagi. Itu cara pertama, membasuh seluruhnya. Ambil air, ya, diambil lalu tangan dibawa ke belakang sampai kepala bagian belakang, baru dikembalikan lagi. Itu disebutnya itu. Tsumma raddahuma ilal makan ladzi bada aminu. Kemudian kembali sampai pada tempat di mana Rasulullah memulai membasuh kepalanya. Jadi bukan begini, tapi ke belakang lalu kembali lagi ke depan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, masahu 'alal imama wahdaha. Rasulullah membasuh kepala itu membasuh surbannya. Nah, jadi Rasulullah pakai surban, ini peci ya, bukan surban. Saya nggak biasa pakai surban jadi. Nah, asumsikanlah ini surban, ya. Jadi ketika Rasulullah memakai surban, kemudian ini sini hadis disebutkan dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, qala raaitu Rasulullah sallam, saya melihat Rasulullah sallam yamsahu ala imamatihi wa khafaihi. Saya mendapati Rasulullah membasuh surban beliau dan khuf itu nanti pada pembahasan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah. Jadi beliau pakai surban, ya. Surbannya tidak dilepas. Kemudian ketika wudu pada bagian kepala beliau membasuh surbannya. Itu. Ya. Tapi ada yang menyebutkan ini pada surban yang sulit untuk dilepas. Kalau kayak peci kayak begini kan gampang dilepas, jadi gitu. Itu cara kedua dalam
membasuh kepala. Cara yang ketiga adalah masahu 'alan nasiyati wal imamah. Bila membasuh ubun-ubun, kemudian surbannya. Jadi surbannya tidak menutup full seluruh kepalanya, tapi sebagian, lalu ubun-ubunnya diusap, kemudian surbannya juga diusap. Itu cara yang ketiga. Dari hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah SAW Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan anna Nabiya SAW tawadda'a famasa binasihati wa 'alal imamati wal khuffain. Bahwa ketika Rasulullah berwudu, beliau itu membasuh ubun-ubunnya dan surbannya serta khufnya. Hadis riwayat Muslim. Itu 3 model membasuh kepala. Jadi kita bisa seluruhnya atau sebagian. Kalau seluruhnya itu afdalnya adalah dibawa ke belakang, kemudian dikembalikan lagi sampai ke depan. Rukun yang ke-5, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Perkara ini adalah perkara yang sabit, mutawatir, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bercerita ketika mereka melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiba waktu asar. Ya, terlambat waktu asar, kemudian kami berwudu, faja'alna natawadda wa namsahu ala arjulina. Ketika kami berwudu, lalu kami mencuci kaki-kaki kami. Fanada bi'ala sauti. Lantas Rasulullah menyeru dengan suara yang tinggi, ya, kepada para sahabat tadi yang sedang berwudu. Wailul lil aqab. Wailul lil aqab minan nar. Wailul lil aqab minan nar. Diulang sampai 2-3 kali. Kecelakaan bagi orang-orang al-aqab. Al-aqab itu apa? Yaitu orang yang ketika dia berwudu, ketika dia berwudu, ya, maaf ya, ini sekedar mencontohkan saja. Ini kelihatan nggak? Jadi ini untuk contoh ya, maaf kalau pemirsa kurang nyaman dengan tampilan yang kayak ini sekedar mencontohkan. Jadi ketika mencuci kaki itu, ini mata kaki sampai mata kaki. Ada Rasulullah menyebutkan wailul aqab, itu orang-orang yang ketika dia wudu, dia cuma hanya mencuci sampai tumitnya saja. Ya, dia tidak sampai mata kakinya. Wailul aqab diulang 3 kali. Orang-orang yang ketika berwudu, ya, dia cuma sampai mata kakinya, tumitnya saja, tidak sampai mata kakinya. Hal itu menunjukkan bahwa tadi, ya, harus sampai mata kaki. Jadi jangan, apalagi ada orang yang berwudu hanya ketika pas sampai di kaki dia cuman putar kerannya saja lalu tanpa menggerakkan tangannya, tak ada di air yang keran yang mengalir itu, ya. Wailul lil aqab. Jadi ketika kita pada mencuci kaki sampai mata kaki, jangan sampai ditumit, itu termasuk perkara dosa, dicela oleh Rasulullah. Wailul lil aqab. Rukun yang ke-6 adalah tertib, at-tertib, yaitu seluruh perkara wudu itu harus dilakukan secara berurutan. Kalau kita hitung yang rukunnya tadi, jadi mencuci wajah dulu, habis itu tangan sampai siku, kepala, baru kaki. Kalau kita hitung yang rukun-rukun saja, ya. Jangan sampai dibolak-balik. Dia habis cuci tangan, dia cuci wajah, habis itu dia cuci basuh sebagian kepala, baru dia cuci kaki. Tidak boleh bolak-balik, harus tertib. Tertib itu masuk dalam perkara rukun. Kenapa disebutkan tertib itu dalam perkara rukun? Padahal di ayat yang berbicara tentang wudu tadi itu surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini tidak disebutkan tertib. Tidak disebutkan tertib. Tapi kenapa tertib itu masuk dalam perkara rukun wudu, harus tertib? Selain bukan saja dicontohkan oleh Rasulullah SAW, namun dilihat dari konteks ayatnya, redaksi ayatnya. Dalam redaksi ayat tadi tentang wudu, ya, kata membasuh itu
wamsahu biru'usikum, membasuh diletakkan, terletak di antara mencuci kedua tangan dengan mencuci kedua kaki. Hal ini menunjukkan bahwa perkara tertib itu masuk dalam rukun. Karena kalau tertib tidak masuk dalam rukun, seharusnya perkara mencuci itu disebutkan seluruhnya. Cucilah wajah kalian, fagsilu wujuhakum. Lalu wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, wa arjulakum ilal ka'abain, kaki sampai ke mata kaki, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Karena dalam penyebutannya seharusnya itu yang dicuci disebutkan seluruhnya dulu, baru disebutkan yang dibasuh. Namun di ayat ini surah Al-Maidah ayat 6 Allah menyebutkan membasuh kepala di antara mencuci kedua tangan sampai ke siku dan mencuci kaki sampai ke mata kaki. Hal itu menunjukkan bahwa perkara ini, wudu ini harus dilakukan secara tertib. Dan di sini disebutkan bahwa wudu ini adalah termasuk ibadah tauqifi. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ibadah tauqifi adalah ibadah yang seorang muslim itu menerimanya secara langsung dari Allah dan Rasulnya tanpa ada improvisasi. Tidak boleh melakukan improvisasi di situ. Seperti sholat, puasa yang wajib itu Ramadan, tidak bisa saya mau puasa wajibnya di bulan Sya'ban. Sholat yang wajib itu misalnya maghrib 3 rakaat, karena saya lagi bersemangat hari ini, ya, saya dapat bonus banyak dari atasan saya mau sholatnya maghribnya 20 rakaat misalnya. Tidak bisa, saya 3 rakaat. Nah, termasuk juga wudu. Maka di sini tidak bisa ada improvisasi. Karena biasanya kan wudu kayak begini, kita bosan sekali-sekali kita mulai dari kaki lah. Tidak bisa, ya. Dia tidak bisa. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Yang dicontohkan Rasulullah seperti itu. Maka inilah hal-hal yang masuk dalam rukun wudu, yaitu niat, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, membasuh kepala seluruhnya ataupun sebagian, mencuci kaki sampai di mata kakinya, dan dilakukan secara tertib. Lalu seluruhnya tadi itu, perkara mencuci tadi itu rukunnya 1 kali. Nah, adapun 3 kali dan lainnya itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya dalam hal-hal yang masuk dalam perkara sunnah wudu. Ya. Sekali lagi, rukun ini adalah perkara yang harus dilakukan, tidak boleh tidak. Apabila tidak terpenuhi salah satu di antara rukun tersebut, tidak sah wudu kita. Demikian yang bisa kita bahas bersama dalam pertemuan kajian madani kita di sore hari ini. Pada pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.